masyarakat punya hak untuk punya opini. Bahkan itu dijamin di konstitusi kita. Kita dijamin haknya untuk berpendapat. Nah, tapi kalau misalkan kita punya pendapat yang tentu beda-beda kesepakatan orang terhadap pendapat tersebut, tapi kemudian mendapatkan tekanan, ya kan susah. Ya kan susah. Siapa yang mau check and balances? Siapa yang mau memastikan ini benar atau enggak? Kalau enggak di-challenge. Siapa yang memastikan undang-undang atau kesepakatan atau keputusan pemerintah itu benar kalau enggak ada yang nge-challenge? Berharap sama siapa? Partai oposisi diem, ulama nggak bersuara, media nggak bersuara, DPR satu rombongan, satu koalisi, influencer ditekan, influencer ada yang diambil jadi bagian dari mereka. Lalu harus berhadapan atau harus berharap sama siapa? Bingung. Kenapa menurut kita pendapat-pendapat yang berbeda itu antara diteror dan dibiarkan untuk terus diteror, atau dibikin repot dengan dikasusin kepolisian, atau lahir undang-undang? RUU ini udah pernah dibahas di Bocor Halus Tempo, nanti lo perhatiin aja karena Bocor Halus Tempo membahas sekitar 30 menitan dampak dari si RUU disinformasi dan propaganda asing ini, seandainya ini beneran jadi. Kalau dari referensi-referensi atau acuannya RUU ini, yaitu yang RUU serupa di negara-negara lain, orang-orang kayak lu dan gua ketika berpendapat dan pendapatnya beda dengan apa yang pemerintah anggap, bisa ditunjuk itu adalah antek-antek asing, kemudian dianggap teroris gitu. Sangat sulit. Tapi intinya kenapa? Kalau menurut gua, dugaan gua ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah pemerintah ngerasa semakin banyak pendapat yang berbeda, semakin susah untuk bekerja. Mungkin. Tapi ini adalah tanda bahwa pemerintah itu nggak siap bekerja di negara demokratis. Karena negara demokratis membutuhkan pendapat yang berbeda. Dan ragamnya pendapat, kalau bisa diorganisasi dengan baik, itu akan menghasilkan inovasi-inovasi. Banyak perusahaan-perusahaan rintisan di luar negeri itu inovatif karena keragaman cara pikir yang ada di dalam perusahaannya. Ketiadaan keragaman cara pikir menghilangkan inovasi, dan dalam konteks negara, ya kalau lu nggak berinovasi, ya gitu-gitu aja negaranya kan.